Saudara, kasus pneumonia misterius merebak di Tiongkok. Dilansir dari kompas.com, informasi dari otoritas dan media setempat bahwa wabah pneumonia akut ini menyerang anak-anak hingga membuat rumah sakit di Tiongkok kewalahan seperti di Beijing dan Liaoning. Sejak pertengahan Oktober 2023, Tiongkok melaporkan adanya peningkatan kasus penyakit mirip influenza yang menyerang anak-anak. Kemudian pada 13 November 2023, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan peningkatan penyakit pernapasan. Bahkan kasus yang sama dilaporkan telah masuk ke Belanda. Di Tiongkok, salah satu langkah solusi adalah protokol COVID yang kembali diterapkan. Setelah COVID-19 mereda, kini Beijing melaporkan kasus pneumonia misterius. Rumah sakit di Tiongkok dilaporkan kewalahan menangani pasien. Lalu bagaimana persebaran pneumonia misterius ini dan apa antisipasinya untuk khususnya di dalam negeri di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, secara daring melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Ya, Kang Radi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Diki, kasus peradangan akut jaringan paru ini sudah masuk ke Belanda. Nah, berkaca dari COVID-19, apa ini bahaya dan dapat dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk ke Indonesia? Ya, ini kebetulan saya sudah kaji ya semalaman ini ya terkait fenomena, termasuk juga merujuk pada laporan resmi dari pemerintah China bahwa tidak ya, mereka mengatakan tidak ditemukan baik itu virus baru maupun bakteri baru. Nah, kalau merujuk pada textbook epidemiologi ini ya, ini adalah satu fakta atau kenyataan yang akan kita hadapi di masa endemi dari COVID-19. Karena begini, secara teori ketika kita sudah mencapai kekebalan komunal ya pada herd immunity itu dan kita masuk pada situasi endemi, maka kita akan mengalami yang disebut juga turnover dari populasi karena selalu akan ada jeda celah penduduk yang belum memiliki imunitas. Oke. Yang mana umumnya selalu pada penyakit infeksi endemik itu adalah anak. Karena anak baru lahir, anak yang tadinya bayi menjadi juga balita atau di bawah 5 tahun. Nah, inilah fenomena yang sebetulnya bisa dijelaskan secara teoritis ya, yang disebut dengan ya pola seasonal atau pola musiman dari infeksi COVID-19 yang Oke. ini betul bahwa di laporan itu bukan hanya penyakit COVID-19, tapi ada penyakit yang lain, ada mikoplasma, ada RSV dan RSV. influenza ya. Ya. Nah, ini juga bisa dijelaskan karena ada kurang lebih dari 100 artikel riset ya ilmiah paper yang menjelaskan bahwa infeksi COVID itu juga menurunkan daya tahan tubuh dari orang yang terinfeksi, apalagi kalau sudah lebih dari 2 kali. Ya. Nah, ini dalam riset terakhir bahwa ada disatakan bahwa kalau sudah terinfeksi COVID, kemungkinan dia terinfeksi oleh RSV, yang salah satunya disebutkan oleh pemerintah China, itu 40%. Terinfeksi yang lainnya semua rata-rata meningkat. Nah, inilah yang juga terjadi dalam dinamika atau pola outbreak di China. Jadi kombinasi faktor inilah adanya kelompok yang belum memiliki imunitas ya. Ini juga saya ingin meluruskan bahwa ini memang ada utang yang disebut dengan utang imunitas, bukan berarti ya kalau gitu biarkan kita terinfeksi atau anak-anak kita terinfeksi, ya bukan begitu. Oke. Utang imunitas ini harus dibayar dengan cara tadi proteksi dengan vaksin. Makanya pesannya kan vaksin booster menjadi penting, bahkan vaksin primer Ya. termasuk masalah PHBS-nya. Oke. Ya, Pak Diki, konteks dengan keterkaitan dengan pencegahan penyebaran pneumonia misterius ini ke dalam negeri, ke Indonesia khususnya. Kalau COVID-19 kan waktu itu pemerintah berkirim surat atau juga berkorespondensi dengan negara-negara termasuk juga Tiongkok pada saat itu di Wuhan ya kalau COVID-19. Nah, sekarang ini kan kita juga belum tahu persis di mana pertama kali, di kota mana pertama kali ini menyebar di Tiongkok. Tapi apakah ini perlu diantisipasi dengan cara yang sama dengan pencegahan COVID-19 pada waktu itu dengan salah satunya menutup pintu masuk negara termasuk juga kunjungan dari negara-negara yang sudah terjangkit pneumonia misterius ini? Saat ini belum ya, Belum, dan kira melihat ke data sekali lagi, jadi mungkin saya ingin menyampaikan juga pada publik melalui Kompas TV bahwa
setelah penjelasan pemerintah China yang juga sudah diamini ya oleh WHO, artinya ini sudah bukan pneumonia misterius lagi. Bukan lagi Ini misterius. betul, ini adalah pneumonia yang disebabkan oleh beragam patogen. Ada virus, ada bakteri. Bakterinya Mycoplasma, virusnya bisa SARS-CoV, bisa juga influenza dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini tentu kewaspadaan di pintu masuk tetap harus dijaga. Dan pesannya adalah memang kita nggak bisa belajar dari pandemi, baik itu SARS ya. Karena begini, baik SARS maupun COVID-19, dua-duanya, kenapa yang membuat ini panik? Dua-duanya tuh diawali dengan namanya undiagnosed pneumonia infection gitu. Jadi ini yang membuat banyak pihak jadi khawatir karena dua pandemi itu diawali dengan tidak terdiagnosanya satu kejadian pneumonia infection. Nah, tapi dalam konteks saat ini kita masih belum melihat ada ke arah seperti itu. Bahkan kalau bicara potensi pandemi amat sangat kecil masalahnya. Berarti ini masih bisa diantisipasi di Tiongkok sendiri, meskipun saat ini keberadaannya sudah dideteksi di Belanda. Tapi kalau jika penyakit ini kemudian tidak lagi dikatakan pneumonia misterius, berarti obat juga sudah bisa diketahui ya Pak ya oleh publik ya? Obat ada, tapi ternyata untuk Mycoplasma banyak yang resisten gitu. Bahkan di atas 50% kasus infeksi oleh Mycoplasma ini diobatin oleh salah satu obat azithromycin namanya, itu nggak efektif. Nah, ini yang menjadi masalah, banyak akhirnya orang tua yang membawa artinya anak ini dirawat di rumah sakit. Dan ini merespon tadi ya Kang Radi ya. Jadi apa yang terjadi di China ini bisa terjadi di semua negara. Karena inilah situasi yang disebut endemik. Makanya selalu saya sampaikan waktu dari selama masa pandemi bahwa kita tuh menuju endemik itu bukan kabar baik, itu kabar buruk. Jadi hal-hal seperti ini, terutama pada kelompok rawan ya pasti anak-anak, itu akan terjadi ledakan-ledakan gitu. Dan bukan tidak mungkin ini juga akan bisa merambah pada kelompok dewasa yang imunitasnya menurun. Makanya booster menjadi penting. Makanya 5M atau perilaku hidup bersih sehat, memakai masker dan lain sebagainya itu menjadi tetap relevan dan sangat penting. Kalau di Tiongkok sendiri kan sudah sebenarnya kemarin sudah renggang, tapi sekarang mulai mengetatkan lagi soal kebersihan begitu ya, termasuk juga penggunaan masker begitu. Nah, apakah ini juga cara yang sama yang perlu kita adopsi begitu di Indonesia untuk mencegah penyebaran pneumonia misterius ini, atau yang sekarang sudah tidak misterius sebenarnya? Ya, betul sekali. Jadi kita tetap namanya memakai masker, kebiasaan cuci tangan, menghindari kerumunan itu tetap relevan sampai kapanpun ya. Karena ancaman wabah seperti apa, infeksi penyakit menular melalui udara ini atau droplets ya, ini sangat akan sangat sering dan kita butuh. Kalau di Tiongkok kan negara 4 musim ya, ada musim salju, musim dingin, dan ini juga bertepatan dengan musim dingin begitu, penyebarannya sangat cepat di sana. Nah, di Indonesia sendiri sudah masuk musim penghujan meskipun kita hanya negara 2 musim. Apakah ada kemiripan ataupun antisipasi yang harus dilakukan menghadapi musim penghujan yang mana kalau di Tiongkok ini kan musim dingin begitu Pak Diki? Ya sangat relevan sebetulnya, walaupun kita hanya 2 musim tapi kecenderungannya relatif sama karena ini sama ya. Behavior ya, perilaku yang orang kalau musim hujan ya banyak di rumah, banyak berkumpul ya, artinya banyak di indoor gitu. Nah, ini yang bisa membuat risiko meningkat. Baik. Nah, yang perlu dicemati Pak Diki, terakhir dari persebaran pneumonia misterius ini atau pneumonia ini terutama di Indonesia, apa saja yang harus dicermati dan bagaimana antisipasi semestinya yang dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah harus memperkuat surveillance influenza like illness atau ILI ya, yang ini ada di semua fasilitas pelayanan kesehatan karena ini jadi alat untuk monitor kasus. Kedua, ya kita tingkatkan lagi literasi, kewaspadaan dengan perilaku hidup bersih sehat, antara lain ya 5M-nya ya. Termasuk pemerintah harus menggencarkan kembali yang saat ini menurut saya loyo ya, tentang vaksinasi, baik itu vaksinasi untuk primer, yang apalagi anak-anak ini banyak yang belum ya vaksinasi COVID-19, termasuk boosternya, baik itu pada anak maupun pada kelompok-kelompok, terutama kelompok rawan ya, booster ini. Dan ini kalau bicara primer dan booster, saya sarankan itu tanggung jawab pemerintah lah, jangan bayar ya. Tapi kalau masuk kelompok rawan tadi, tapi kalau untuk populasi umum yang akan ya itu ya bisa saja berbayar. Tapi
untuk yang tadi saya sarankan ini adalah tanggung jawab pemerintah karena ini untuk menekan pola musiman ini kan akan terjadi juga di Indonesia dan supaya apa yang terjadi di China tidak terjadi di kita minim lah gitu ya. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya, yang kalau kayak saya catat artinya begini Pak Diki, masih relevan ya COVID-19 ini, apa maksudnya vaksin COVID-19 ini diberikan sekarang-sekarang ini, berarti masih relevan, terutama jika ada gejala-gejala penyebaran pneumonia yang terjadi di Tiongkok ini ya Pak Diki ya? Sangat relevan dan Baik. alhamdulillah kita kan punya Bio Farma yang sudah punya vaksin Ya, dalam negeri, betul. ya, harganya tentu murah dan ini yang harus dimanfaatkan Oke. betul. Ya, catatan untuk pemerintah, kembali gencarkan vaksin, dan sekarang juga sudah memasuki musim penghujan, diharapkan juga pola hidup sehat juga diterapkan oleh masyarakat, termasuk juga menggunakan masker. Jika memang Anda tidak merasa sehat begitu ya, kira-kira Pak Diki, menggunakan masker, mengonsumsi vitamin, pola hidup bersih, cuci tangan dengan rutin dan sebagainya. Ini masih relevan hingga saat ini meskipun pandemi COVID-19 sudah berakhir, tapi ya jangan sampai pneumonia yang terjadi di Tiongkok ini juga menyebar akhirnya ke Indonesia. Baik, terima kasih epidemiolog Griffith University Diki Budiman telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih Pak Diki, sehat-sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mas